Mengeluarkan dan teni memang jadi nama jadi kalau di dunia walaupun Allahumma sholli ala rizqi kemuliaan Allah selamat menjaga dunia akhirat sahabat nastoyo saat itu nastoyo al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana as-sahru warti lakono sapa Imam Sahrawardi yatufu iku keliling sapa Imam Sahrawardi di ba'di Masjidil Khaifi ing dalem sebagiane Masjid Al-Khaif bimina kang ana negara Mina ya tasoffaku halih ngiling-ngiling al-wujuha ing pira-pira wajahe Syekh Sahrawi wakila mengko den takokaken lahu ketuwe Imam Sahrawardi fi ing dalem mubeng-mubeng wakola mengko jawab sapa Imam Sahrawardi innalillahi ibadan innalillahi sak temene ketuwe Gusti Allah ibadan ana pira-pira kawula ida nadharu nalikane ningali sapa ibad ila saksin maring wong suci sabuhu mengkono lari sapa ibadku ing saksin sa'adatan ing bejo Pakana mongko tapi ingsun atlubu iku madosi sapa ingsun dalika ing mengkono saata. Imam Sahrawardi adalah seorang tokoh ulama pada zaman para tabi'in. Beliau sedang mengelilingi Masjid Al-Khaif yang berada di negara Mina sambil tolak-toleh kanan kiri. Maka dia ditanya oleh temannya, sedang mencari apa wahai Imam Sahrawardi? Kadosipun panjenenganku kok madosi sesuatu. Maka jawabnya Imam Sahrawardi, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah ketika dia dilihat oleh seseorang, ketika dia melihat seseorang, orang yang dilihatnya itu mendapatkan kebahagiaan. Jadi ciri-cirinya kita ini kan belum tentu diakui sebagai hamba Allah. Nah, orang yang sudah benar-benar diakui hamba Allah itu pandangan matanya bisa membuat kita itu keberuntungan. Artinya sorot matanya, wajahnya memberikan suatu kebahagiaan cahaya yang tersendiri
orang yang melihat. Boten surem, boten sedih, terlihat pancaran sinar cahaya di dalam wajah. Begitu tenang, begitu bahagia, seakan-akan menyinari alam dunia. Sebab makna hamba itu adalah pelayan. Sementara kita ini sebagai hamba Allah tidak menjadi pelayan Allah yang sesungguhnya. Seringkali kita itu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kita sering ragu, kita sering mengeluh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Kita sering berontak untuk tidak mengikuti perintahnya, dan kita sering berontak tetap melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Maka di dalam pandangan hamba-hamba Allah, begitu kita melihatnya seorang yang menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, wajahnya penuh pancaran kebahagiaan. Dia bisa mendatangkan keberuntungan bagi orang lain yang berada di dalam dekatnya atau pandangan matanya. Karena itu Imam Sahrawardi, aku mencari di dalam masjid ini, mungkin ada hamba-hamba kekasih Allah yang bisa membuat saya beruntung. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qalan Nabiyyu dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sayati bakal teko zamanun apa mangsa ala ummati ing atase umat ingsun, ya firuna iku padha belayu ngadoi sapa ummati minal ulama'i saking pira-pira wong alim wal fuqaha'i lan ngedoi pira-pira wong kang ahli fikih, waya betalihim mongko nyuba sapa Allah ing umat isalasi bariatin kelawan telu pira-pira cobaan. Awaluha utawi kawitane belai iku yarfa'u ngangkat sapa Allah Gusti Allah al barokata ing keberkahan min kasbihim saking nyambut gawene umat. Ketika pada zamannya nanti ada musibah, yaitu keberkahan pekerjaan yang kita dapatkan setiap hari tidak berkah, padahal kita sudah mencarinya mati-matian. Capek kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala, keringat bercucuran. Tapi mengapa selalu tidak ada keberkahan di dalamnya? Bahkan terkesan banyak hutangnya. Padahal pemasukan sudah begitu besar, tapi pengeluaran tetap lebih besar. Bahkan banyak musibah di dalam keluarga. Itu artinya rezeki yang didapat di dalam rumah tangga itu tidak berkah.
Bila terjadi hal yang seperti itu, maka jawabannya orang tersebut telah menjauhi para alim. Dalam hitungan bulan, dia tidak pernah sowan kepada alim ulama. Dalam hitungan tahun, dia tidak pernah mendekati atau meminta petunjuk kepada alim ulama. Karena kemarin sudah saya jelaskan, ulama itu ada 3, yaitu dia ketika ditanya, dia bisa menjawab segala persoalan baik dalilnya, hadisnya, dan dia melakukan. Yang kedua, ulama yang dekat kepada Allah atau ahli hikmah. Dan yang ketiga adalah ulama yang mengetahui tentang hukum-hukum akidah, hukum-hukum Al-Quran dan hadis, namun dia juga ahli hikmah, ahli ma'rifat, atau yang disebut dengan ulama besar. Ketika kita di dunia ini mengalami suatu problematika di dalam setiap rezeki yang kita dapat tidak ada keberkahan di dalamnya, itu adalah sebuah bentuk dari jawaban Allah, dekatilah para alim ulama. Wasaniyatu tawikan kaping pindho iku cobaane wong sing ado karo ulama yusalitullahu iku ngeriake sapa Allah Gusti Allah alaihi mengatasi umat sultanan ing pemimpin doliman kang dolim. Yang kedua, Allah memberikan seorang pemimpin yang dolim terhadap perkampungan tersebut, sehingga petunjuk yang diperoleh semakin menjauhkan dirinya pada kebenaran yang ada. Wasalisatu tawi kakaping telu yakhrujuna iku padha metu sapa umat minat dunya saking dunya biwairi imanin kelawan tanpa iman. Dan ini yang terparah, yaitu mati dalam keadaan syukur khotimah atau tidak membawa iman. Karena itu kita harus menuju ridhonya Allah, dan orang yang bisa menunjukkan ridhonya Allah adalah orang-orang yang alim ulama dan ahli fikih, sehingga hati kita tetap terpancar keimanan dengan fatwa-fatwanya, dengan sinar keimanannya. Ibarat kita ini adalah ngecas HP, semakin sering HP kita cas, maka hati kita semakin gelap. Karena di kanan kiri kita penuh dengan kegelapan, baik godaan yang datangnya dari keluarga, godaan yang datangnya dari manapun, dari masyarakat, dan dari manapun kita menghadapi segala cobaan. Kalau kita tidak punya baterai yang besar atau yang sinar yang cukup, maka otomatis kita akan terjebak di dalamnya, terpengaruh di dalamnya, sehingga semakin
unsur dari keimanan. Maka pada kesimpulan pagi hari ini yaitu kita menerangkan tentang 3 hal, bahwasanya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bila menjauhi, bila berlari dari para alim ulama dan ahli fikih, yaitu keberkahan rezeki kita dihilangkan, dipimpin oleh seorang yang zalim, dan kita akan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Itulah sedikit yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga menjadikan kita di dunia ini bisa melangkah lebih baik dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.